Jadi menurut pengakuannya Meryl Streep ini yang memerankan karakter legendaris ya Miranda Priestly, tim produksi film ini ternyata sempet banget nih mengalami kesulitan besar saat mencari busana dari desainer-desainer ternama. Banyak orang ini ngejadiin film ini sebagai referensi gaya, karir, sampai perjalanan dan juga pelajaran hidup tentang ambisi dan juga dunia kerja. Yes, sosok Anna Wintour ini disebut-sebut sebagai inspirasi karakter Miranda Priestly yang juga pernah memberikan pandangan bahwa film ini cukup realistis dalam menggambarkan industri fashion sebagai kekuatan ekonomi global. Hai listeners, dan juga buat kamu nih yang lagi nonton di YouTube Okezone Vibes. Kali ini kita bakalan bahas cinta. Enggak cinta ya, cerita aja ya, bukan cerita cinta. Tapi banyak yang jatuh cinta. Nah itu dia. Emang apa sih, Feb? Jadi cerita ini cukup mengejutkan ya dari balik layar film fashion yang ikonik, yaitu The Devil Wears Prada. Karena kan belakangan ini nih yang aku lihat di sosial media itu banyak banget potongan-potongan cuplikan-cuplikan mereka lagi syuting. Oh, untuk yang kedua ya? Jadi rame banget gitu yang nonton. Nah, siapa sangka nih, di balik kemewahan outfit dan juga tampilan high fashion di film ini ternyata ada drama yang gak kalah menarik. Jadi kabarnya sih ya, bikin produksi filmnya ini jadi lebih sulit dari yang dibayangkan. Kenapa emang? Nah, jadi menurut pengakuannya Meryl Streep ini yang memerankan karakter legendaris ya Miranda Priestly, tim produksi film ini ternyata sempet banget nih mengalami kesulitan besar saat mencari busana dari desainer-desainer ternama. Oh, padahal kan dia identik banget sama dunia fashion ya. Nah itu dia. Malah jadi sulit. Wah ini lumayan berita yang bikin kaget sih. Secara di film ini banyak banget orang-orang yang menunggu juga dan jatuh cinta sama pemeran utamanya juga. Menunggu nih fashion akan seperti apa nih penampilannya. Tapi ternyata ada drama di belakangnya ya. Jadi ternyata banyak rumah mode besar yang menolak meminjamkan koleksi mereka untuk digunakan di film ini gitu. Itu dia. Jadi hal ini kan pastinya ironis banget ya, karena kan film ini tentang fashion. Tapi ternyata di belakangnya banyak banget rumah mode besar ini menolak nih buat meminjamkan koleksinya. Jadi ternyata nih yang aku lihat-lihat ya. Jadi ada desainer itu tuh beberapa sih lebih tepatnya itu merasa ragu ya listeners, atau bahkan nggak nyaman dengan bagaimana dunia fashion itu akan digambarkan di film itu gitu. Jadi ada kekhawatirannya mereka bahwa citra brand mereka tuh bisa terdampak. Apalagi nih ya karakter yang tadi nih si Miranda Priestly ini kan memang dikenal sangat galak banget sih. Jadi ya dingin juga dia, perfeksionis. Nah dianggap tuh terlalu menyerempet dari realita industri fashion yang keras gitu. Padahal yang pokoknya yang keras banget gitu kan ya. Padahal sih kalau kita lihat sekarang filmnya ini jadi salah satu film paling berpengaruh ya. Film fashion paling berpengaruh sepanjang masa. Karena dibintanginya juga sama Anne Hathaway kan, ada juga Emily Blunt. Dan film ini pasti udah sukses besar banget dulu dan bahkan masih relevan sampai sekarang ya. Banyak orang ini ngejadiin film ini sebagai referensi gaya, karir, sampai perjalanan dan juga pelajaran hidup tentang ambisi dan juga dunia kerja. Yes, dan menariknya lagi nih listeners, sosok Anna Wintour ini disebut-sebut sebagai inspirasi karakter Miranda Priestly yang juga pernah memberikan pandangan bahwa film ini cukup realistis dalam menggambarkan industri fashion sebagai kekuatan ekonomi global gitu. Jadi ya di satu sisi ada desainer yang menolak, tapi di sisi lain ada juga yang mengakui bahwa film ini tuh
kena banget gitu dengan realita. Iya sih, kalau dipikir-pikir ya listeners ya, penolakan dari para desainer ini justru nunjukin betapa sensitifnya dan juga eksklusifnya ya dunia fashion. Dan brand besar ini sangat menjaga juga image mereka, dan gak semua nih mau mengambil resiko untuk terlibat dalam proyek film. Apalagi yang punya potensi ya nampilin sisi gelap industri. Nah, tapi justru dari situ tuh kita jadi bisa ngelihat bahwa film ini tuh gak cuma soal gaya dan juga glamor, tapi juga tentang tekanan, tentang standar yang tinggi dan juga realita di balik dunia fashion itu. Nah, makanya kabar ini ya juga makin rame banget dibahas. Pasti. Asli, karena ya sekarang tuh sedang disiapkan sequel dari film ini ya. Jadi wajar banget kalau cerita-cerita lama dari balik layar itu mulai terungkap ke publik gitu, listeners. Dan jujur aja, ini bikin banyak orang malah jadi penasaran gitu. Apakah di sequelnya nanti dunia fashion akan digambarkan jadi lebih berani lagi? Ya kan? Benar. Nah, ini reaksi netizen pun langsung bermunculan dan gak kalah serunya ya. Seperti biasa kita juga akan lihat-lihat nih komentar dari netizen. Ada nih yang ngomong, jujur, aku gak kaget sih kalau banyak desainer yang nolak. Dunia fashion itu eksklusif banget. Mereka pasti mikir 2 kali sebelum kasih brand mereka muncul di film yang mungkin bisa ngegambarin sisi negatif industrinya mereka sendiri. Nah, gitu. Jadi nggak pengen jadi bumerang malah ya buat mereka. Betul. Komentar lain juga cukup panjang dan menarik ya. Ini justru bikin filmnya tuh makin keren sih. Bayangin deh, coba tanpa dukungan penuh dari brand besar aja film ini tuh bisa jadi ikonik banget. Berarti kekuatan ceritanya memang sekuat itu, bukan cuma numpang nama brand. Iya sih. Setuju sih kalau yang ini ya. Ada juga nih listeners yang melihat dari sisi berbeda. Katanya gini, menurut aku ini bukti kalau industri fashion memang sekeras itu. Sampai-sampai mereka takut direpresentasikan secara jujur di film. Jadi pas nonton ulang rasanya kayak, oh mungkin ini lebih real dari yang kita kira gitu katanya. Nah, netizen lain juga komentar ya, respect sih buat tim produksi, mereka tetap jalan walaupun banyak yang nolak, dan hasilnya filmnya malah jadi legenda. Iya, buktinya kan sekarang jadi dibuat sequelnya juga ya kan. Dan banyak banget sebenarnya komentar-komentar lainnya ini yang cukup panjang juga. Ada yang bilang gini, kadang brand besar itu terlalu menjaga image sampai lupa kalau transparansi juga penting. Film ini justru membuka mata banyak orang tentang bagaimana dunia kerja di fashion itu sebenarnya. Mungkin itu yang bikin beberapa desainer nggak nyaman. Setuju gitu. Sih, setuju. Ada juga nih yang bilang ini kayak bukti kalau nggak semua yang terlihat glamor itu mudah di balik layar. Bahkan untuk film sebesar ini aja harus struggle dulu. Benar. Harus perjuangan di balik layarnya. Ternyata ya. Lumayan ya. Ada juga nih netizen yang menambahkan, aku malah jadi makin penasaran sama sequelnya. Kalau dulu aja banyak drama di balik layar, apalagi sekarang di era digital dan sosial media pasti lebih kompleks lagi. Wah, penasaran sih, bener. Jadi bikin penasaran ya. Ada juga nih komentar yang lumayan panjang lainnya yang bilang nih, film ini tuh bukan cuma soal fashion, tapi soal power, tekanan, dan juga ambisi. Jadi wajar aja nih kalau ada pihak yang mungkin merasa terpanggil ya, atau bahkan tersindir. Jadi ya wajar ya kalau buat netizen yang satu ini ya. Ada juga nih yang sebenarnya lebih santai tapi tetap panjang sih komennya ya. Dia bilang gini, lucu sih kalau dipikir-pikir film tentang fashion tapi malah ditolak sama fashion itu sendiri. Tapi mungkin justru itu yang bikin film ini terasa lebih jujur dan gak dibuat-buat. Nah,
Netizen lain juga bilang ini kayak realita versus image. Jadi brand itu ingin terlihat sempurna, tapi film ini malah nunjukin sisi manusiawi yang penuh tekanan. Ya bener, dibongkar gitu jadinya ya. Dan yang terakhir ada juga nih ya listeners, komentar yang cukup relate dengan banyak orang. Dia bilang, setelah tahu ini aku jadi makin respect sama filmnya, karena ternyata di balik outfit keren yang kita lihat ada perjuangan besar yang gak kelihatan. Dan itu bikin film ini terasa lebih hidup gitu katanya. Itu ya. Dari cerita ini kita jadi sadar ya kalau sesuatu yang terlihat sempurna banget di layar ternyata tuh punya proses yang gak mudah di belakangnya ya. Malah bisa terbilang tuh panjang, banyak penolakan-penolakan gitu. Bahkan untuk film sebesar ini harus menghadapi penolakan dari industri yang justru mau mereka angkat gitu ya. Tapi mungkin justru dari keterbatasan itu lahirlah karyanya yang nantinya lebih jujur, lebih kuat, dan akhirnya jadi legenda. Karena kayaknya nggak sedikit deh, pasti banyak banget yang nungguin film ini ada lagi kan? Pastinya, makanya sekarang juga lagi proses syuting untuk sequelnya juga. Betul. Kita tunggu perilisannya. Nanti akan kita update lagi kabar Pasti. berikutnya ya. Jadi stay tune.